Klien terkait kelanjutan proyek sudah saya kirim ke email semuanya, Pak. Oke, makasih. Ya. Baik, kalau begitu kami permisi. Ya, iya. Kalau gitu saya juga permisi ya, Pak. Mudah-mudahan proyeknya Radit bisa selesai dan sesuai berjalan dengan rencana. Aduh, rasanya aku ingin banget menghubungi Radit. OB yang di atas tadi udah kelar belum ya? Setelah ini gue akan tahu Tiara tinggal di unit yang mana. Halo enggak? Dit, gimana kabar lo? Kenapa lu nelfon gue? Jangan bilang kita masih saudara. Setelah kejadian di depan rumah Budian kemarin. Pasti Radit sudah ngeliat aku bersama Tiara. Kalau masalah itu gue bisa jelasin kok, Dit. Gue gak peduli. Siapa cewek di samping lu? Mungkin itu pacar lo yang gak mau lo kenalin. Tapi apa maksudnya? Lu gak ngangkat telepon gue? Itu artinya Radit belum ngeliat Tiara. Aduh, aku udah salah duga. Ini cuma kekhawatiran aku aja. Oh, yang lo nelfon gue terus nggak gue angkat. Iya aja. Jadi ya lo tau sendiri lah, handphone gue kan selalu gue silent. Jadi mungkin pas lo nelfon gue nggak denger sama sekali. Itu sih. Ya udah. Sekarang lo mau ngomong apa? Ini sebenarnya masalah keluarga. Gue mau lo sama bokap itu ngobrol. Ya, biar semua masalah jelas. Dan gue yakin kok, bokap nggak akan memberatkan salah satu di antara kita. Lo ngomong kayak gini karena nggak ada orang yang handle kerjaan gua, iya kan? Bukan, Dit, bukan masalah itu. Kalau masalah kerjaan itu udah selesai kok. Ini bener-bener murni kemauan gua, keinginan gua. Gua hanya mau keluarga kita utuh kayak dulu lagi. Itu aja kok. Oh, maksudnya lo mau bilang kalau kerjaan gua udah lo beresin gitu ya? Lo mau remehin gua? Anika, Mama panggil Pak Budi ke sini untuk bicara berdua sama Mama aja. Jadi mendingan sekarang kamu balik ke kamar kamu. Mama punya masalah aku di sini. Emang kenapa? Emang nggak boleh aku dengar pembicaraan Mama? Aku kan anak Mama juga. Pak, Bapak siapa ya? Dan punya urusan apa sama Mama saya? Saya Budi, Mbak, operator di acara Inovasi Ibu Karina. Dan saya diminta ke sini untuk membicarakan masalah flash disk. Kenapa Mama bisa setega itu sama Ibu? Sikapnya udah sangat keterlaluan sama Ibu. Ini membahayakan kesehatan Ibu. Halo, Nick. Tiara, lo di mana? Kamu ngapain hubungin Tiara? Mah, kalau masalah ini menyangkut Tiara dan Mama mau bicara ke Pak Budi soal masalah flash disk, seharusnya ada Tiara dong. Pak Budi ada di sana? Iya, Ra. Mending lo cepetan deh ke sini. Iya, Nick. Oke. Pak, kita tunggu Tiara sebentar ya. Anika, ikut Mama sekarang. Pak. Gak? Gimana persiapan kamu, Gak? Apa semua data yang dibutuhkan? Kamu udah siapkan semuanya? Kita segera menemui klien. Iya, Pak. Insya Allah semuanya siap kok. Alhamdulillah kalau begitu. Gak? Papa bangga banget sama kamu. Gak salah. Papa ngasih proyek ini ke kamu. Iya, Pak. Rangga sangat berterima kasih dan sangat bersyukur
kalau papa selalu mempercayakan semua proyek di kantor. Tapi di satu sisi, Pak, Rangga sendiri nggak mau persaudaraan Rangga sama Radit juga semakin menjauh. Rangga sebenarnya ada satu permintaan, tapi itu juga kalau papa nggak keberatan. Apa itu enggak? Selagi papa bisa bantu, pasti papa bantu. Kita kan sama-sama tahu, Pak. Radit kecewa dengan keluarga kita karena kita kurang terbuka oleh Radit. Radit hanya mau tahu siapa diri dia sebenarnya dan tentang pernikahan Rangga dan juga Tiara. Jadi menurut Rangga, apa nggak lebih baik secepatnya kita kasih tahu ke Radit tentang pernikahan Tiara dan juga Rangga, Pak? Enggak. Papa juga dari dulu juga maunya begitu. Ya, tapi mau nggak mau kan papa mesti ngomong dulu nih sama mama kamu. Kamu juga tahu kan, papa sudah memperbaiki hubungan papa dengan mama kamu yang belakangan ini lagi renggang. Jadi papa nggak mau kalau hanya masalah ini hubungan papa sama mama jadi berantakan lagi. Ya. Rangga ngerti, Pak. Tapi papa harus ambil keputusan sendiri tanpa harus melibatkan mama. Dan papa coba ajak bicara Radit dari hati ke hati sebagai papa dan juga anak. Insya Allah Radit akan mengerti, Pak. Ya udah, papa akan coba usahain dulu ya. Iya, Pak. Ya udah kalau gitu Rangga permisi dulu ya. Harus nyiapin semua materi untuk meeting nanti. Di, itu pemilik apartemennya jadi datang kan? Di, kayaknya orang udah datang. Thank you. Ini Pak Radit. Iya betul, saya Radit. Saya pemilik unit 2318 dan disuruh Pak Andi untuk mengantarkan kartu akses ke Pak Radit. Iya, betul. Maaf saya nggak hubungin langsung karena takutnya nanti Bapak nggak kenal saya. Oh, nggak apa-apa Pak Radit. Kebetulan tadi saya ada keperluan di sekitar sini. Oh, kartu akses Pak Radit hilang atau gimana? Enggak, sebenarnya saya cuma ketinggalan kartu di atas. Oh, cuma ketinggalan. Kalau begitu, pakai kartu akses saya saja Pak Radit. Kalau begitu, mari saya antar. Oh iya, Ya. mari. Ini kartu aksesnya Pak Radit. Iya, terima kasih ya Pak. Maaf sampai merepotkan kayak gini. Ya nggak apa-apa, itu udah kewajiban saya. Kalau Pak Radit butuh apa-apa, cukup telepon saya. Ya udah. Kalau begitu, saya permisi dulu Pak. Iya, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Pak. Gue nggak bisa cek sisa unit di sini buat cari kenalan Mentari. Yang gue yakin itu Tiara. Ngapain sih kita kesini? Aku tuh sebenarnya males tau ngobrol sama mama. Karena setiap kali kita ngobrol, mah, yang ada tuh kita ribut. Mama tuh selalu marahin aku. Ya sekarang gimana mama nggak marah? Sikap kamu ke mama seperti ini. Kamu tuh sengaja kan mau cari masalah sama mama? Iya. Emang salah ya, Ma, yang aku lakuin? Mama sama orang itu mau bahas soal Tiara kan? Mama seharusnya undang dong Tiara. Biar fair, biar transparan. Mama jangan lakuin sesuatu di belakang Tiara. Kamu tuh jangan sok tahu ya. Mama itu cuma mau dengar dari orang itu. Siapa yang memberikan flash disk berisi video di acara anniversary mama yang kacau kemarin? Kamu tuh kenapa ya?
selalu aja cari masalah sama Mama. Kamu selalu memposisikan diri kamu tidak ada di kubu Mama. Kamu sengaja mau cari masalah sama Mama, ya? Mah, aku cuman merasa penyelesaian masalah ini harus adil untuk Tiara. Tahu apa kamu soal keadilan? Kamu pikir ini adil buat Mama? Mama ingetin sekali lagi ya. Kamu gak usah ikut campur urusan Mama sama Tiara. Atau kamu akan... Atau apa? Atau apa, Mah? Mama bakal usir aku dari rumah ini. Fine, usir aja, Mah, aku. Aku bukan anak kecil lagi, Mah, yang Mama bisa takut-takutin. Kenapa, Mah? Kok nggak jadi? Nampar aja aku, Mah. Nampar! Enggak, sayang. Mendingan sekarang kamu urus Raisa. Dia lebih butuh kamu daripada kamu ikut campur urusan Mama. Raisa, sayang. Kita keluar aja yuk. Ayo, Ma. If, Aduh, lo usil ya. Aduh, ngapain duduk di sini aja. Mau sedekat gue. Pakai nempel, udah sana please. Mau usah nempel, udah. Gimana keadaan lo? Kuliah lo gimana? Udah lulus belum? Lo tuh kenapa sih nggak pernah ngabarin gue? Ingat ya, gue ini masih kakak lo. Itu bukan urusan lo, gue bukan bocah. Ngapain gue laporin ke lo? Kenapa sih? Gue kan maunya duduk di samping lo. Kenapa sih dia harus share ke lo? Jadi rusuh kayak gini ya? Ih, udah deh, terima aja. Kemana sih ini? Udah terima aja kalau misalkan lo nggak bisa jauh-jauh dari kakak lo. Lagian kan kita cuma selisih 1 tahun. Jadi wajar dong kalau misalkan kita deket. Ya nggak? Liv, sebenarnya lo datang ke sini buat apa sih? Kosan lo ini berapa harganya? Udah sama listrik belum? Laundry udah juga belum? Kenapa lo nanya? Ditanya gitu aja sewot amat. Gemes deh, gemes. Udah, please deh pulang sana deh, please. Nggak mau. Baru datang ke sini udah ini ganggu aja. Gue tidur lagi ya. Mumpung Tante Karina lagi ribut sama Anika, gue harus ambil kesempatan ini buat ngomong sama Pak Budi. Pak, Bapak udah ngomong apa aja sama Tante Karina? Saya belum sempat bicara apa-apa dengan Karina, Mbak. Bagus. Ingat ya, jangan sampai salah bicara lagi. Jangan bawa-bawa nama saya. Duh, gimana ini? Mentari? Kamu ngapain di sini? Tadi kan Tante bilang kamu tunggu di teras atau di mana, Kek? Saya kan mau bicara berdua sama Pak Budi. Iya, Tante. Tante izinin aku dong di sini. Aku pengen dengar pembicaraannya Tante sama Pak Budi. Aku kan pengen tahu, Tante. Apa benar Tiara pelakunya? Karena kalau sampai benar itu Tiara, aku bener-bener gak nyangka, Tante. Kenapa dia bisa setega itu? Lagian kan kemarin Tiara tuh sempat ngada-ngada. Terus dia jelek-jelekin Tante. Makanya aku pengen tahu, apa benar dia pelakunya? Ya udah, kalau kamu mau di sini, kamu hanya sebagai saksi. Dengerin aja. Jangan intervensi obrolan saya sama Pak Budi. Duduk, Pak.
mau tanya, siapa yang memberikan flash disk ini ke Bapak? Mari Pak Rangga, saya antar ke ruang meeting. Semuanya sudah menunggu kalian di dalam, termasuk rekan kalian. Rekan kami? Siapa? Gue mau lihat apa yang bisa lo lakukan sekarang, kan? Akhirnya, yang ditunggu-tunggu datang juga. Radit? Maaf Pak Rangga, silakan duduk di tempat yang kami sediakan. Makasih. Ya. Kenapa Radit ada di sana ya? Vita, ke ruang saya sekarang ya. Oh iya, baik Pak. Ini nggak bisa dibiarkan nih. Sikap Radit udah sangat keterlaluan. Permisi Pak Brahma, apa ada masalah Pak? Rita, barusan saya dapat WA dari Rangga. Iya. Yang saya mau tanyakan, kenapa Radit tuh ada di sana duluan ya? Di meeting kalian itu, kamu yang nyuruh dia ke sana? Enggak Pak. Tapi tunggu sebentar, saya cek dulu ya Pak ya. Aduh Pak, saya minta maaf ya Pak ya, saya ceroboh. Jadi waktu saya kirim undangan meeting ke grup manajemen, dan ternyata di grup itu masih ada emailnya Pak Radit Pak. Ya harusnya kamu tuh cek dulu dong, kontak email yang ada dalam grup itu. Iya Pak, saya minta maaf. Tapi kenapa Radit diterima sama klien ya? Rita, ini bukannya seharusnya kamu tuh beritahu dulu ya sama beberapa klien kita yang udah kerja sama-sama kita, kasih tahu kalau si Radit itu udah resign dari perusahaan kita. Kan gitu kan prosesnya, iya kan? Iya Pak, sebenarnya saya juga udah buat memonya Pak, tapi
Halo Bu Karina, ada bisa saya bantu Bu? Iya, saya minta kamu pastikan kalau nama anak saya yaitu Radit tetap ada di manajemen perusahaan. Tapi kan Bu, Pak Radit sudah mengundurkan diri dari perusahaan Bu. Kamu ikutin aja mau saya, karena perusahaan itu saya dan keluarga saya yang bangun. Radit itu anak saya. Dia harus tetap ada di PT Karina Jaya Persada. Jangan sampai saya lihat nama Radit hilang dari manajemen perusahaan saya. Dan jangan lapor siapapun. Kalau saya suruh kamu soal itu, paham kamu Prita? Iya Bu, ya saya paham Bu. Ya, tapi bagaimana mungkin Radit bisa bawa konsep sendiri, Rangga juga bawa konsep sendiri dengan produk yang sama di perusahaan kita? Kan nggak bisa gitu, Prita. Iya Pak, saya minta maaf. Saya hanya menjalankan perintah dari Bu Karina aja Pak. Saya juga nggak berani bicara sama Bapak karena saya takut sama Bu Karina Pak. Iya, saya paham itu. Ini memang bukan salah kamu dan memang di luar kendali kamu. Ya udah, makasih infonya ya. Ya baik Pak. Kamu bisa kembali bekerja. Ya, permisi. Mbak Tiara, Mbak. Iya. Mbak mau ketemu Ibu? Iya Pak, bener. Oh, Mbak tunggu sini dulu ya, biar saya bilang ke Ibu. Soalnya di dalam ada tamu penting. Nggak usah, saya langsung masuk aja. Soalnya saya juga mau ketemu sama tamunya. Aduh, gimana ya? Ibu pesan ke Pak Tatang, dia nggak mau diganggu sama siapapun. Non Mentariat nunggu di teras. Ntar kalau Mbak main masuk aja, Pak Tatang yang kena omel. Tiara, akhirnya lo datang juga. Nik, tapi gue nggak boleh masuk sama Pak Tatang. Pak Tatang, Bapak tenang aja ya. Tiara kesini buat ketemu sama tamunya Mama. Tapi nanti Ibu marah sama Pak Tatang, Non. Ya nggak apa-apa, itu tanggung jawab saya, Pak. Pak Tatang jagain Raisya dulu ya. Oke, kalau begitu. Raisya sama Pak Tatang dulu ya. Pak Tatang, kita beli es krim. Ini beli es krim. Gue sebenarnya nggak suka sama cara lo kayak gini. Tapi gimana pun juga lo tetap adik gue. Dan gue nggak akan pernah melupakan janji gue selama ini untuk jagain lo. Ya, jadi semoga semuanya senang dengan konsep yang sudah saya jelaskan tadi soal green building. Konsep apa yang ditawarkan oleh Pak Radit? Seperti yang Pak Radit bilang katakan tadi, tentang konsep green building. Harusnya Pak Rangga dan juga tim bisa datang lebih awal agar bisa membantu Pak Radit menjelaskan tentang konsepnya. Bukannya meetingnya 10 menit lagi ya? Tadi Pak Radit sudah menginformasikan kalau jadwal meeting itu dimajukan setengah jam lebih awal. Sepertinya kalian nggak saling update. Maafkan kami. Kami sendiri juga nggak tahu kalau ternyata Pak Radit memajukan jam meetingnya. Tidak apa-apa, Pak. Kalian berdua kan sama-sama mewakili PT Karina Jaya Persada, kan? Iya, saya cuma mau memberikan yang terbaik dan semoga yang tadi saya jelaskan secara singkat itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik juga buat kita semua. Semoga saja ya Pak Radit. Tapi kami tetap ingin mendengarkan secara detail. Jadi tolong dipresentasikan kembali detail konsepnya agar kita bisa membahas sama-sama bersama Pak Rangga. Barangkali Pak Rangga dan juga tim punya masukan juga. Baik. Tapi sebelumnya saya minta waktu. Saya mau bicara dengan Pak Radit sebentar. Silakan Pak, kami akan menunggu. Oke, jadi. Gue nggak ngerti deh maksud lo apa. Lu diminta datang ke kantor, tapi lu nggak mau. Tapi untuk meeting sepenting ini, lu datang. Lu sebenarnya mewakili siapa? Iya, gue datang bawa nama gue sendiri. Lu nggak bisa dong kayak gini. Ini sama aja lu datang ke sini lu membawa nama perusahaan. Terus kenapa lo keberatan? Oh, sekarang lo ngerasa lo yang punya perusahaan sendiri gitu? Bukan itu maksud gua. Kalau lu datang ke sini otomatis lu membawa nama perusahaan. Tapi lu udah bilang ke bokap kalau lu udah mundur. Ya udah, lo kasih tahu aja ke mereka kalau gue udah keluar dari perusahaan.
Tapi kayaknya dari tadi mereka berpikir aku masih ada dalam perusahaan. Tapi nggak apa, kalau mau kasih tahu aja. Gue juga pengen tahu reaksi mereka gimana. Sepertinya Radit sengaja mau membuat rusuh meeting dengan klien. Ini resikonya besar banget. Klien bisa memutus kerjasama. Aduh, dan ini semua adalah jebakan dari Radit.